Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa saat sore hari ini kita datang dengan hati yang penuh kerinduan akan Allah kita. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sebab kita tahu bahwa di sepanjang hari, di sepanjang minggu yang telah kita lewati, gak ada satu hari pun di mana Tuhan tidak menyertai kita. Amin. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat anugerah Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Olehnya mari saat sore hari ini kita bersatu hati. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Jika hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan, di mana kami boleh kembali untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan saat sore hari ini. Bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, bersatu hati, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biar saat sore hari ini Tuhan hanya nama-Mu yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami membawa ucapan terima kasih kami Tuhan. Sebab penyertaan perlindungan-Mu, anugerah-Mu yang besar, yang luar biasa yang telah kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus lebih lagi dalam kehidupan kami. Bahwa kami lebih lagi melekat kepadamu. Bahwa kami lebih lagi Tuhan mendekat erat dalam pelukan-Mu. Kami rindu menikmati Engkau sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah lebih lagi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari kita agungkan Dia. Mari kita sembah Dia. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Sebab Dia Allah yang layak diagungkan. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Allah yang baik. Allah yang begitu mengasihi hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Bersyukur Yesus, bersyukur. Sebab Engkau Allah yang ajaib. Sebab Engkau Allah yang baik. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang mulia. Haleluya. Kami datang dengan hati yang rindu akan Engkau lebih lagi Tuhan. Penuhi hidup kami lebih lagi Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi hidup kami lebih lagi Tuhan dengan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. Bersyukur Yesus. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang perkasa. Kau Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya.
saja katakan ku angkat hatiku, haleluya. Ku angkat ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, haleluya. Saat ku sembah, kami puji Engkau Tuhan. Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami, Yesus. Lebih lagi ku angkat hatiku, ku hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, haleluya. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Yes Lord, haleluya. Terima kasih
segenap hati kami mengagungkan Engkau. Segenap hati kami Tuhan memuliakan nama-Mu. Engkaulah yang layak diagungkan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bersyukur Tuhan Kau baik. Bersyukur Tuhan Kau baik. Terima kasih. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, kudus sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu
dahsyat Engkau Yesus, perkasa Engkau, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Ini kami, ini hati kami, ini jiwa kami Tuhan. Penuhi kami lebih. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ya Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi ku tahu hidupku Tuhan. Haleluya. Mari berikan korban yang terindah bagi Dia. Yes Lord. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Karena kami tahu, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, haleluya. Ku tahu hidup kami Tuhan. Yes. Pakai kami seturut rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Segenap hidupku
tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Allah kita. Katakan haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di tempat ini dengan satu tujuan kami adalah untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Dan sebentar juga kami akan mendengar kebenaran firman. Urapi kami Tuhan yang datang pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mendapat sesuatu yang baru. Kami diberkati, kami diubahkan, kami menjadi sama serupa dengan Engkau Tuhan. Hidup kami benar-benar total, kami mau menjadi sama serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi pemuji penyembah yang berkenan di hadapan hadirat. Terima kasih Tuhan, lawat kami Tuhan, urapi kami. Terpuji dan termulia nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Waduh, luar biasa shalomnya. Haleluya. Pada malam hari ini saya juga tidak nyangka ya. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah percayakan saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Sebenarnya itu saya juga kaget ya. Hari Minggu tuh saya omong dari Bapak, Pak Des, hari Jumat nih sering firman ya, saya kaget, waduh kok saya ya, waktu itu saya aduh ya Tuhan mau sampaikan apa untuk untuk doa malam. Tapi ya puji Tuhan pada malam hari ini kita akan membuka satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Mungkin Bapak Ibu bertanya mungkin ayat ini untuk apa? Untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di mimbar, yang sharing firman, para pemain musik, WL singers. Tapi ternyata firman ini bukan berbicara untuk para pelayan-pelayan Tuhan saja. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada kita, umat manusia yang yang Tuhan ciptakan menjadi biarlah di dalam hidup kita dikatakan bahwa biarlah roh kita itu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Nah, ketika saya pelajari ayat ini, saya bilang Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Dan waktu saya belajar, saya renungkan dan saya pelajari, ternyata bahwa ketika Tuhan menciptakan kita manusia, bahwa ada 3 aspek di dalam hidup kita yang Tuhan ciptakan. Pertama yaitu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ketiga-tiganya ini Tuhan ciptakan untuk manusia supaya kita menjadi sama serupa dengan Tuhan. Di dalam di dalam Kejadian pasal yang minta tolong di ayat Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berarti Tuhan menciptakan kita manusia itu menjadi sama dan serupa gambar sama Tuhan. Jadi waktu saya pelajari firman ini, kenapa Tuhan ciptakan kita? Ternyata supaya kita berkuasa untuk menjadi berkuasa atas seluruh bumi, atas ikan-ikan, atas semua ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi. Nah, terus juga saya pelajari bahwa ternyata Tuhan ciptakan tubuh dan jiwa dan roh itu sangat
penting sekali bagi kita. Karena ketiga ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Nah, saya terus belajar, saya renungkan kenapa roh yang Tuhan pilih. Ternyata Tuhan menciptakan manusia itu awalnya dari tubuh kita, yaitu adalah dari tanah, dari debu. Dan jiwa itu juga dari tanah. Nah, yang roh ini ternyata Tuhan ciptakan itu dari hembusan nafasnya Tuhan. Nah, waktu saya pelajari ini saya renungkan Tuhan, kenapa roh ini yang Tuhan penting banget buat manusia. Karena waktu kita meninggal, kita dipanggil oleh Tuhan, ternyata tanah itu tidak, waktu kita dikuburkan, kita sudah kembali ke tanah itu sudah tidak bisa jadi apa-apa. Dia akan kembali ke tanah menjadi tanah. Jadi waktu kita meninggal, ternyata roh kita yang diambil dari tubuh kita. Nah, Tuhan itu kan roh, Allah itu roh. Jadi makanya Tuhan bilang di dalam di dalam Yohanes ayat pasal yang keempat, ayat yang ke-26 dikatakan, kalau tidak salah saya, dikatakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, ternyata ketika Tuhan memanggil kita untuk meninggal dan Tuhan membawa roh kita kembali bertemu dengan Bapa di surga. Nah, karena Tuhan kan Tuhan itu roh. Jadi makanya Tuhan sekarang ini mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Makanya sekarang itu Tuhan mencari para penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Makanya Tuhan ingin bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghidupkan kembali roh kita. Makanya di dalam ayat Roma tadi dikatakan biarlah di dalam Roma tadi dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, di sini Tuhan ingin bahwa roh kita itu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bukan saja kita melayani Tuhan di dalam melayani Tuhan, tapi hidup kita juga semakin hari semakin kita mau roh kita itu menyala terus untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini saudara, banyak orang yang dibilang, mohon maaf saya harus katakan bahwa banyak orang Kristen yang hari-hari bahwa mereka bilang saya beribadah kepada Tuhan. Tapi banyak juga orang-orang Kristen yang seolah-olah rohnya itu sudah tidak menyala-nyala lagi. Iya kan? Datang ibadah hanya sekedar rutinitas. Datang ibadah hanya nanti takut, nanti tegur Bapak Gembala, nanti ditanya-tanya, iya kan, seperti itu. Nah, makanya Tuhan ingin hari-hari ini bahwa kita harus semakin hari semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, terus yang apa sih penyebabnya? Penyebab sampai roh kita itu tidak menyala-nyala lagi. Pertama itu adalah dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi hal apa yang membuat kita itu terpisah dan hal apa yang membuat roh kita itu tidak menyala-nyala lagi ternyata adalah dosa. Dosa itu membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Dosa itu membuat manusia itu terpisah dari Tuhan.
Dosa itu membuat kita musuh Tuhan. Nah, jadi makanya waktu kita ketika kita masih hidup di dalam dosa, bahwa kita membuat pemisah antara kita dan Tuhan. Makanya kita berdoa, doa kita tuh sampai hanya ke langit-langit saja, tidak sampai. Karena begini yang disampaikan tadi kan, yang dikatakan, sehingga ia tidak mendengar segala, di dalam ayat yang kedua, B, segala kejahatanmu dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi ada dosa yang masih terbelenggu di dalam hidup kita, makanya segala doa kita, segala apapun yang membuat kita inginkan itu tidak tercapai. Karena Tuhan menyembunyikan diri dari kita. Karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita. Jadi kalau kita mau tetap mau doa kita dijawab oleh Tuhan, kita mau tetap dekat kepada Tuhan, mari kita terus bertobat. Mari kita meninggalkan segala dosa. Karena dosa itu sampah. Iya kan? Dosa itu sampah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, sehingga kalau misalnya ada sampah di dalam rumah, kira-kira senang nggak? Ya nggak mungkin kan, tidak mau. Ya begitu juga sebaliknya dengan Tuhan. Tuhan itu tidak mau ada sampah dalam hidup kita. Supaya hidup kita itu bersih, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Pernah saya dengar sekali di TikTok ada orang ngomong begini. Ada 99 kebenaran dan ada 1% dosa. Kira-kira Tuhan berkenan enggak? Mungkin kalau orang berpikir, ya 99% waktu kita hidup, benar loh, kudus kan. Tapi waktu 1% saja ada dosa, ternyata itu Tuhan tidak berkenan. Nah coba saya ambil contoh, misalnya contoh ada air dan saya tumpahkan air, itu kan 99 contoh, ini contoh 99% itu kebenaran. Tiba-tiba kita masukkan 1 titik racun, kira-kira Bapak Ibu mau minum apa enggak? Enggak kan? Enggak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang mau minum. Nah begitu juga ternyata Tuhan tidak mau kita tetap hidup di dalam dosa. Ya, mari sama-sama kita mau bereskan hidup kita agar hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Oke, saya cepat saja, waktunya sudah singkat. Terus apa penyebab kedua yang membuat roh kita itu tidak menyala-nyala lagi kepada Tuhan? Yang kedua yaitu kekecewaan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sebenarnya cerita ini itu mengenai Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu ketika dia dia menginjil, memberitakan firman Tuhan sehingga kan dia ditangkap, dimasukkan penjara. Jadi kita tahu semua ceritanya itu kan. Dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang akan datang, dia yang datang itu, apakah kami mau menantikan seorang lain lagi? Nah, tapi waktu Yesus mendengar itu, singkat cerita dikatakan begini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya mau katakan bahwa begini saudara, bahwa kekecewaan itu memang sangat sakit ya. Apalagi kalau kita sudah seperti Yohanes ini, dia orang yang sudah baptis Tuhan, dia sudah lihat bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib, mujizat, orang mati, bangkit, orang tuli mendengar, orang bisu bisa ngomong. Wow, dahsyat. Orang mikir, tidak ada yang mustahil dong bagi Tuhan. Begitu juga dengan kita hari ini sebagai orang percaya kepada Tuhan.
Mungkin segala doa kita, segala pergumulan-pergumulan kita, mungkin kita sakit penyakit kita, mungkin usaha kita, mungkin keluarga kita, anak kita yang mungkin mengecewakan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah sekian lama saya berdoa. Setahun, 2 tahun tidak dijawab, 15 tahun tidak dijawab. Sehingga kan orang banyak kecewa kepada Tuhan. Banyak, kalau kita melihat sekarang, mohon maaf saya harus katakan bahwa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini itu meninggalkan imannya. Meninggalkan Tuhan karena kecewa. Jawaban doanya tidak dikabulkan. Iya kan? Banyak seperti itu sekarang. Ngapain saya mau ke gereja lagi? Saya berdoa siang malam pun doa saya juga tidak dijawab. Iya kan? Saya berpuasa, saya berpuluhan, saya baik sama orang gila, orang di jalan kasih makan, kok tetap doa saya juga enggak dijawab-jawab, seperti itu kan? Nah, jadi makanya di dalam Matius ini dikatakan Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong ini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi bahwa kita harus hari-hari ini bahwa kita harus tetap meneguhkan iman kita supaya kita tidak kecewa. Karena memang pengharapan kita itu di dalam Tuhan, tidak ada yang lain. Mungkin secara manusia, waduh doa itu semakin kok tidak dijawab-jawab. Tapi tetap percaya bahwa akan tiba saatnya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kita, pergumulan kita. Amin. Seperti itu. Nah, saya ada cerita sedikit, itu saya pernah cerita juga sih. Bahwa saya ini lahir dan besar itu di Malaysia ya. Saya lahir dan besar itu di Malaysia. Nah, kalau di Malaysia itu kan ada yang namanya IC. Kalau IC itu kalau di Indonesia itu adalah KTP. Jadi kalau di Malaysia itu tidak segampang dan semudah untuk membuat kayak di Indonesia. Di Indonesia ini kalau saya lihat yang penting kakak ada akte kelahiran itu sudah bisa. Tapi kalau di sana ada akte dan ada kakak, itu kita ajukan ke istilahnya ke apa kalau di sini di Indonesia? Catatan sipil. Itu tidak gampang. Nah, jadi kalau orang di Malaysia itu tidak memiliki IC, identity card itu, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa makan, dan sulit sekali dia mau mencari pekerjaan, bahkan mau nikah pun itu susah. Bahkan kalau tidak ada IC dan diketemu oleh polisi, habis cerita sudah. Akan ditangkap. Iya. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena banyak teman-teman saya di sana, mereka tidak punya IC, mereka kecewa. Sehingga kan kalau di sana kan mohon maaf, dia kan agak mirip di sini juga sebenarnya. Nah, makanya banyak teman-teman saya itu yang kecewa dan hanya karena IC ini, hanya karena KTP ini, mereka meninggalkan Tuhan karena kecewa. Makanya saya bilang, seberat apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin persoalan seolah-olah berat-berat, tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau terus berharap, kita mau terus percaya kepada Tuhan, bahwa pertolongan kita memang hanya daripada Tuhan. Amin. Ya. Terus tinggal 10 menit. Oke. Terus yang kedua dari akhir ya. Oke. Yang membuat roh kita tidak menyala-nyala lagi itu adalah zona nyaman, ya. 2 Samuel 11 ayat pertama dan juga yang kedua. Dikatakan begini. Sebenarnya sudah tahu sih ceritanya ini seperti apa. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang,
Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ini Daud waktu itu sudah tidak berperang ya, karena Tuhan memberikan keamanan kepada orang Israel. Dia tidak berperang lagi, tapi dia menyuruh prajuritnya untuk berperang. Jadi dia santai-santai saja karena dia kan raja ya, karena dia punya otoritas, dia punya kuasa, bisa menyuruh siapa saja untuk pergi berperang. Nah ini di ayat yang kedua dikatakan begini, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Iya kan? Nah, jujur saudara, ketika kita sudah merasa aman, ekonomi kita baik-baik saja, keluarga kita baik saja, kesehatan kita baik saja, saya percaya kita akan pasti hidup di zona nyaman. Kita merasa bahwa aduh, enggak usah doa pagi dah. Enggak usah doa malam lah. Enggak usah macam-macam sudah. Saya kan sudah banyak uang, pekerjaan saya baik. Buktinya anak-anak saya juga cinta Tuhan. Tapi sini kita belajar saudara, bahwa Raja Daud saja orang yang diurapi Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, itu bisa jatuh. Iya, melihat jalan-jalan ya kan di atas soto, wih ada perempuan mandi, wih, iya kan, iya, cantik lagi, putih lagi, bening lagi, waduh, iya kan, jadi jangankan Raja Daud, Bapak Ibu ke Bali saja lihat yang gitu-gitu, ya jadi ketika itu Raja Daud lagi senang-senangnya dia melihat Batseba sedang mandi. Nah akhirnya dia mengambil perempuan itu, mohon maaf, dikawin. Padahal perempuan itu punya suami. Nah apa yang kita pelajari di sini bahwa zona nyaman itu sebenarnya tidak baik juga untuk kerohanian kita. Ya, karena pasti satu saat kita akan jatuh di dalam dosa. Nah seperti Daud ini, dia merasa, wih semua sudah oke, kerajaan saya sudah oke, tidak mungkin ada perang lagi, tidak mungkin ada musuh lagi. Nah tapi satu saat Raja Daud itu dia tahu bahwa ada iblis yang senantiasa berusaha untuk menjatuhkan manusia. Iya kan? Maka hari-hari ini itu jahat. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, saya lupa, dikatakan begini, bahwa iblis itu mengaum-ngaum seperti singa untuk mau menerkam kita. Jadi kita harus berhati-hati untuk hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, mari saudara, kalau kita mau tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita mau sama-sama tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan terakhir, ada masih 5 menit. Terus, nah yang membuat roh kita tidak menyala-nyala lagi di dalam Tuhan, yaitu di dalam meninggalkan kasih yang semula. Itu di dalam Wahyu yang pasal 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, jadi ini juga yang membuat kadang kita sebagai orang yang percaya Tuhan, ketika kita masih percaya Tuhan, ketika kita waktu baru-baru bertobat, ketika kita masih baru-baru mengenal Tuhan, saya percaya kita, ke gereja itu biar hujan, biar sakit pilek batuk tetap datang, iya kan? Tapi kalau sudah kasih yang semula itu merasa sudah enggak ada lagi, sudah agak kendor lagi. Nah, mari saudara, kita mau seperti seperti Nabi Daniel. Ini ada Pak Daniel di sini nih. Ini teman saya nih yang luar biasa nih. Kalau Bapak Ibu mau tanya bagaimana dia waktu di Gua Singa, coba tanya dia.
Ya, seperti itu. Oke, jadi kita harus memiliki roh yang excellence, roh yang luar biasa, agar kita roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Nah, seperti Nabi Daniel ini kan dia berdoa kepada Tuhan itu kalau nggak salah 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan, dan dia mengkhususkan dirinya bahwa dia tidak makan yang bertentangan dengan imannya dia. Dia tidak menajiskan dirinya. Apa yang dimakan oleh raja, dia tidak mau makan. Karena dia tahu bahwa dia mau mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Nah, makanya kita melihat bahwa roh yang luar biasa itu ada di dalam diri seorang Nabi Daniel. Oke, saya pikir itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Wow, luar biasa saudara. Tepuk tangan dong sekali lagi. Jadi setiap kali doa malam tidak akan sia-sia ya. Saudara pasti mendapatkan sesuatu yang baru dan menyegarkan kita semuanya. Jadi biar roh kita terus menyala-nyala. Di sini tidak ada yang mundur saudara. Ya, semakin banyak persoalan, semakin apinya itu semakin menyala-nyala Pak Poyen ya. Saya pikir Pak Poyen tidak datang ya. Saudara, angin, sekarang musim angin saudara. Saudara nyalakan api bakar sampah. Kalau kena angin harusnya semakin menyala dong gitu loh saudara. Jadi badai itu akan membuat kita semakin menyala bukan semakin kendor. Ayo tepuk pundak kanan kirinya. Ayo menyala abangku. Ayo kita bangkit diri bersama-sama. Kita pujikan lagu tadi ya, yang terakhir ya. Haleluya. Saudara, saya yakin bahwa keempat hal ini akan mengingatkan kita untuk kita menjauhi dosa, tidak kecewa. Selanjutnya apa saudara masih ingat? Keluar dari zona nyaman. Wah, Cehong ini diam-diam orangnya cerdas ya. Dan yang terakhir, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Saudara masih mencintai Tuhan kan? Coach Cincy saya lihat kalau kemana-mana pakainya baju kembar. Sayangnya tuh masih banget ya. Kita pun sebenarnya saudara dalam konteks dengan Tuhan harus sama. Ya jangan kendor saudara ya. Semakin saudara diberkati jangan turun iman saudara. Bahkan harus semakin mencintai Tuhan. Haleluya, haleluya. Lagu tadi terakhir apa judulnya? Ya. Naik dikit ya. Rendah tadi. Haleluya. Tahu hidupku adalah penyembah. Mari kita berdoa saudara. Ujian ini jadikan sebagai doamu di hadapan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah. Kemuliaan-Mu tahu hidupku. Oh, amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan, amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku, ku tahu berharga di mata-Mu. Katakan segenap hidupku, amin. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Mari musik pujikan pujian ini. Kita
kita renungkan sejenak firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini masuk dalam hati kita. Bukan persoalan siapa yang harus berubah. Kembali lagi, tidak mengoreksi orang lain. Mengoreksi masing-masing diri kita. Apakah roh kita sudah tetap menyala-nyala di dalam Tuhan? Atau sudah mulai kendor? Sudah mulai berkurang mencintai dan mengasihi Tuhan? Saudara, Tuhan mau kita terus berapi-api, menyala-nyala di dalam Tuhan. Mungkin saudara hadapi persoalan, mungkin saudara hadapi tantangan. Ingat saudara, ketika saudara sudah mulai kendor, saudara sendiri yang dirugikan, saya sendiri yang dirugikan, dan yang diuntungkan adalah iblis. Saudara mau atau tidak mau menyembah Tuhan, dia tetap Tuhan. Tuhan tidak ada ruginya saudara. Tuhan tidak ada dampak ruginya bagi dia ketika kita tidak menyembah Tuhan. Ketika kita tidak datang kepada Tuhan. Yang rugi kita sendiri. Justru iman kita menjadi lemah. Kita mulai menjauhi Tuhan. Bahkan tadi kita juga kehilangan berkat dan anugerah daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah hari ini menjadi satu kekuatan yang baru. Supaya kita tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi, jauhi dosa. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Dan Tuhan mau juga kita tidak menjadi kecewa dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Bahkan doa-doamu yang belum dijawab. Dan juga Tuhan mau kita hidup di dalam kasih yang mula-mula daripada Tuhan. Dan saudara, satu hal yang juga Tuhan ingatkan. Ketika saudara berada dalam zona nyaman, jangan seperti Raja Daud. Walaupun dia sudah diurapi oleh Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Kesejahteraan, namun dia bisa jatuh dalam dosa. Hari ini pelihara terus hubunganmu dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sehingga pintu anugerah semakin besar terbuka. Aku akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar lagi. Bapa, jamah kami, kuatkan kami. Kami tidak mampu, kami tidak bisa. Oleh karena kekuatan Roh Kudus kami ada di doa malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami diingatkan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyambung isi hati Tuhan malam hari ini. Pakai keluarganya lebih lagi Tuhan. Anak-anak semuanya dalam berkat dan anugerah daripada Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Pelayanan-pelayanan mereka yang dari jauh datang ke tempat ini Tuhan. Tuhan perhitungkan. Menjadi sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dan mereka akan terus menyala-nyala, berapi-api, bersungguh-sungguh. Mereka datang untuk melayani Tuhan. Terima kasih, ini doa kami Bapa. Berkati seluruh yang hadir Bapa, siapapun kami. Kami percaya kami akan dikuatkan dan memperoleh anugerah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati kalian bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Malam hari ini, di mana kita telah mendengar Pak Darius menyampaikan kebenaran firman, ya sungguh luar biasa. Tuhan memberkati Pak Darius beserta keluarga. Ya, saatnya kita menabur buat pekerjaan Tuhan, yaitu di doa malam ini. Bagaimanapun juga Tuhan sangat luar biasa kepada kita semua. Sebab Tuhan Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Apalagi kita sungguh-sungguh setia, taat kepada Tuhan. Biarlah segala berkat-berkat dari Allah kita bisa terima. Dan juga saatnya kita untuk menabur malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, di mana Engkau sangat menyayangi kita. Engkau sangat peduli kepada kita. Saatnya kita mau menabur buat pekerjaan Tuhan. Kiranya tangan-tangan yang menabur Tuhan suci kuduskan setiap penaburan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati.
Adakah tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan? Dan kita akan berdoa syafaat untuk bangsa, negara, dan kota ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu malam hari ini Tuhan. Yang sudah memberikan teguran kepada kami untuk kami tidak boleh kendor di dalam kami mengiring Engkau. Firman-Mu pedang bermata dua Tuhan. Yang sanggup membelah sampai ke jantung, hati, sampai ke jiwa kami. Biarlah itu dapat semakin mengobarkan semangat kami Tuhan. Untuk kami boleh semakin menyala-nyala dalam melayani Engkau. Dalam mengiring Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Karya penebusan-Mu di atas kayu salib merupakan bukti eternal yang tidak pernah bisa kami sangkal Tuhan. Apalah kami Tuhan dibanding dengan pengorbanan-Mu. Biarlah kami boleh semakin mengobarkan pelayanan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara ini, negara tercinta Republik Indonesia Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sudah mengawal pemilihan umum dari pemilihan calon legislatif sampai pemilihan presiden dan wakil presiden, semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan masih campur tangan atas suksesi di negara ini. Atas pelantikan presiden wakil presiden tanggal 20 Oktober hari Minggu nanti. Kami percaya Tuhan campur tangan. Tuhan akan mengirimkan bala tentara malaikat surgawi ke atas negeri kami Tuhan. Sehingga proses ini dapat berjalan dengan lancar. Kami percaya, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas Bapak Joko Widodo yang sedang Engkau berikan kepercayaan untuk memimpin kami selama 10 tahun. Tapi kami percaya bahwa dengan Bapak Prabowo Subianto Tuhan akan memberikan hal yang sama atas negara ini. Biarlah Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi Tuhan. Biarlah Indonesia dapat menjadi negara adidaya kembali. Tuhan memberkati tanah, laut, udaranya Tuhan. Di bawah kepemimpinan yang baru, di bawah jajaran kabinet yang baru. Kami percaya Tuhan sudah menempatkan orang-orang yang terpilih Tuhan. Yang sanggup membawa negara ini menjadi sangat maju Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua ada dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa buat pilkada serentak tanggal 27 November yang akan datang. Baik pemilihan gubernur, bupati, wali kota, calon wakil gubernur, calon wali kota, calon bupati. Kami percaya campur tangan yang sama Tuhan akan lakukan atas provinsi ini Jawa Timur, atas kota ini Bondowoso Tuhan. Kami tidak mengetahui secara dekat calon-calon yang bakal dipilih Tuhan. Tapi biarlah Tuhan menaruh itu di dalam beban hati kami. Sehingga kami tahu siapa yang harus kami pilih. Karena itulah yang Engkau pilih untuk memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat provinsi ini. Terlebih hamba-Mu berdoa buat kota kami tercinta Bondowoso. Tuhan pun akan memberkati tanah, laut, udaranya. Menjadi kota yang semakin berkembang. Menjadi kota yang semakin maju. Orang boleh berkata Bondowoso kota kecil. Orang boleh berkata Bondowoso kota pensiun. Tapi tidak Tuhan, Bondowoso kota yang Kau pilih Tuhan. Untuk menjadi setara dengan kota-kota di sekitar kami. Kuasa-Mu nyata atas kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat hamba-hamba Tuhan di kota ini yang terangkum dalam Bamak. Hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan mempersatukan semuanya dalam tali kasih-Mu. Sehingga masing-masing dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik Tuhan. Memimpin umat-Mu di kota ini. Menjadi percaya padamu, menjadi semakin taat kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat denominasi gereja-Mu Tuhan. GBI Rock mulai dari denominasi tertinggi Bapak Timotius Arifin, pemimpin regional, pemimpin wilayah Bapak Latif, terlebih hamba-Mu yang sedang Kau tanamkan di kota ini, di gereja ini Tuhan, Bapak Herman Lipi. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan,
menjadi gembala yang baik bagi kami. Bagi umat-umatmu di denominasi gereja ini yang membawa kami ke padang berumput hijau, yang membawa kami ke air yang tenang, sehingga kami menjadi domba-domba yang gemuk, terpelihara di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menengking semua roh perpecahan, kami menengking semua roh ketidaksatuan, kami menengking semua hal yang tidak berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kau keluar, dalam nama Yesus. Karena kami tahu Engkau mengasihi gerejamu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menikmati kasih-Mu dari semula sampai saat ini. Hamba-Mu juga berdoa buat persiapan Natal pada bulan Desember nanti. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kami. Tuhan akan memberikan roh kesatuan bagi kami untuk kami boleh berpesta rohani, merayakan kelahiran-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menikmati ibadah malam hari ini. Kami menikmati doa malam hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh pulang tidak sama seperti ketika kami datang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami yang kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah doa malam hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita diberkati Tuhan. Bila sebentar kita akan pulang, kita mau membawa segala berkat yang datang dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kemanapun kau pergi, melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan kau akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kau akan menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kau menjauhi dosa, kau tidak menjadi kecewa, kau tidak berada dalam zona nyaman, dan kau tidak meninggalkan kasih-Mu yang semula, tetapi memiliki semangat untuk tetap menyala-nyala di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar juga akan menikmati berkat jasmani. Sucikan, kuduskan menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Berkati teman-teman kami yang sudah menabur apa yang mereka tabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih, mari angkat tanganmu, pulanglah, bawalah segala berkat datang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.